Halo para rebahaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film di mana kelima Healingers ini akan mendaki sebuah gunung cantik. Namun perjalanan yang mereka pikir akan menyenangkan ini berubah menjadi petaka karena mereka memasuki kawasan hutan yang sangat mengerikan. Apa yang akan dihadapi oleh kelima Healingers ini? Oke lah, daripada kalian nunggu lama sampai kesemutan, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah dapur, seorang wanita yang bernama Joy sedang membuat masakan untuk menyambut suaminya. Lalu datanglah suaminya yang bernama Lucky. Joy pun menyambutnya dengan hangat, namun Lucky mengatakan kepada Joy jika dia sangat kelelahan. Saat akan bercocok tanam, tiba-tiba Joy merasa tidak bersemangat, lalu dia pun menghindar membuat sang suami kecewa kepadanya. Lalu tiba-tiba Lucky pun menyerang Joy, namun Joy berhasil menghindarinya dan masuk ke sebuah kamar dan meminta Lucky untuk meninggalkannya sendirian. Setelah suasana hening, Joy keluar dari kamar dan melihat anjingnya sudah moket. Scene berganti keesokan harinya. Setelah kejadian itu, seorang teman Joy yang bernama Carmen datang menjemputnya dengan membawa satu temannya yang bernama Tina. Karena sudah ada janji dengan mereka, Joy pun bersiap-siap lalu mengunci pintu rumahnya. Let's go! Looks like you didn't sleep again. Setelah itu, mereka berangkat menuju ke sebuah pegunungan untuk bercamping. This looks like something my mom would buy. It is beautiful. How long have you been coming on these retreats? You're new, so I'll break it down. Saat di perjalanan, mereka tidak menyadari jika ada papan peringatan kalau hutan itu berbahaya dan terlihat mobil tergelincir di situ. Lalu tiba-tiba seseorang menghentikan mobil mereka, membuat mereka berhenti mendadak. Lalu pria itu menanyakan kepada Carmen tentang anjingnya yang hilang, namun Carmen bilang jika dia tidak melihat anjing di sekitar situ. Scene berganti kepada seorang wanita tua, tidak lain dia adalah pemandu wisata bersama seorang wanita yang sedang menunggu kedatangan Joy dan kawan-kawan. Selang beberapa lama, Joy pun sampai ke tujuan. Kemudian Carmen menyuruh Tina untuk bertanya kepada wanita itu apakah benar dia yang akan memandu perjalanan mereka. Setelah itu, wanita tua yang bernama Dr. Dani menghampiri Joy dan memastikan jika dialah pemandu yang akan mengantar mereka mendaki gunung. Keep that in mind. Singkat cerita, mereka berempat bersiap untuk mendaki dan akan menuju ke sebuah puncak. Lalu Dr. Dani meyakinkan kepada Joy jika perjalanan ini sangat berharga dan Joy akan menyadari setelah berhasil mendaki, dia akan menjadi jauh lebih baik dan sembuh dari traumanya. Go. Perjalanan dimulai, namun di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Maybe they were attacked. Like a bear. Carmen melihat sebuah handphone dipenuhi dengan darah. Lalu Tina menyangka jika itu adalah serangan beruang dan untung saja Carmen membawa semprotan beruang untuk berjaga-jaga ketika mendaki di hutan. Singkat cerita, terlihat Tina yang tidak bersemangat, lain halnya dengan Joy dan juga Carmen. Waktu terus berlalu hingga malam pun tiba. Terlihat Joy yang tertidur sangat lelap, lalu dia pun memimpikan sesosok makhluk yang menyeramkan. Tak terasa malam pun berganti siang. Saat Joy keluar dari tenda, dia melihat teman-temannya sudah bersiap untuk kembali mendaki. Lalu saat Joy akan pergi, tiba-tiba dia mendengar sesuatu auman di balik ruyuk. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah sungai, namun bau menyengat tercium dari sungai itu hingga membuat mereka tidak bisa mengambil air untuk perbekalan dikarenakan sungai sudah tercemar. Singkat cerita, di mana mereka berempat bermain petak umpet layaknya bocil, kini giliran Joy yang harus ditutup matanya. Terlihat juga Tina yang sedang dituntun oleh Kayla, namun Kayla terus menggodanya dengan suara yang membuat Tina terganggu. Tina, are
you doing? Tina meminta Kayla untuk menghentikan itu karena dia membutuhkan ketenangan. Namun lagi-lagi Kayla mengulanginya hingga membuat Tina kesal, lalu Tina pun pergi. It's fucking nothing. You know why? Kembali kepada Joy dan Carmen, di mana Carmen terus menuntunnya. Namun tiba-tiba Joy terus dihantui suara suaminya hingga membuat dia ketakutan. Lalu dia pun mengatakan kepada Dokter Dani untuk membatalkan perjalanan itu. Namun Dokter Dani tetap kekeh jika perjalanan ini akan mengobati traumanya. Mendengar itu Joy semakin kesal, lalu Carmen pun melerainya. Tak ingin meninggalkan Tina sendirian, Joy kembali kepada Dokter Dani dan bicara kepada mereka untuk mencari Tina bersama-sama. Terlihat Tina yang berjalan sendirian, lalu dia pun berhalusinasi kalau tangannya diikat dengan kencang. Namun tiba-tiba Joy datang dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Lalu mereka berdua menyadari jika ada seseorang yang memperhatikan mereka. Like something or someone is watching us. Namun saat mereka akan kembali, tiba-tiba Oh my God! mereka melihat kepala rusa yang sudah rusak. Lalu mereka pun memanggil teman-teman mereka. Lalu Joy mengatakan jika seharusnya mereka tidak berada di sini dan meminta untuk membatalkan perjalanan. Namun Dokter Dani kembali meyakinkan jika hal yang seperti itu adalah hal wajar karena ini adalah alam liar. Selang beberapa lama mereka pun terus melanjutkan perjalanan dan terlihat papan peringatan jika wilayah itu berbahaya. Namun mereka tak melihat peringatan itu dan terus melanjutkan perjalanan. Mereka melalui tebing-tebing yang sangat besar, lalu mereka pun takjub melihatnya. Namun tiba-tiba Joy terpaku pada batu itu hingga dia tertinggal sendirian. Namun Carmen memanggilnya dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan. Selang beberapa lama mereka pun beristirahat di tepi sungai. Terlihat Joy yang merenung karena terus diganggu oleh suara aneh di hutan itu. Lalu Kayla memintanya untuk tidak berpikir macam-macam. Namun Joy terus mengomel jika Dokter Dani sengaja menakut-nakutinya karena membawanya ke perjalanan yang medannya sangat aneh. Namun Dokter Dani menepisnya karena dia sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan pasiennya. Dia bilang jika dia membawa seseorang ke sini tidak lain adalah untuk menyembuhkan trauma mereka. Gonna head up this mountain. There's a river on the other. Selang beberapa lama, Kayla mulai bangkit dan mengatakan kepada teman-temannya kalau dia akan menuju gunung di sebelah sana dan menyuruh mereka untuk segera mengisi air dan mendirikan tenda sebelum hari mulai gelap. Namun Joy kebelet ngompol dan meminta Carmen untuk mengantarnya. Bukannya cepat ngompol, mereka justru bercanda hingga membuat Carmen menjauh dari situ agar Joy berkonsentrasi membuang air. Namun saat sudah selesai, tiba-tiba betapa kagetnya ketika Joy melihat bayangan suaminya berada di balik ruyuk. Lalu dia pun teringat akan traumanya saat suaminya hendak menyerangnya. Setelah itu bayangannya justru berubah menjadi makhluk hitam menyeramkan. Makhluk apakah itu? Kita lihat saja nanti. Melihat Joy kesakitan, Carmen pun langsung menjemputnya dan menenangkannya. Tara, can you get a blanket? Yeah, got it. Lalu Joy bercerita kepada Dokter Dani jika dia melihat bayangan aneh di balik ruyuk. Begitupun dengan Tina yang mengalami hal yang sama. Namun lagi-lagi Dokter Dani terus menenangkannya. I know it doesn't feel like it, but you can overcome this. Singkat cerita, saat hari mulai petang mereka mengamankan barang-barang mereka dengan mengikatnya di atas pohon. Setelah itu mereka pun bersantuy sambil meringankan beban Joy dan menyarankan dirinya untuk berpisah saja dengan suaminya. Namun Joy mengatakan jika dia sulit melakukan itu karena dia masih sangat mencintai suaminya. Hari mulai gelap, mereka langsung mendirikan tenda dan beristirahat di dalamnya. Namun tiba-tiba, lagi-lagi Joy kembali dihantui bayangan suaminya. Lalu dia pun keluar dari tenda dan melihat-lihat keadaan sekitar. Namun tiba-tiba Tina dan Carmen muncul dengan membawa kayu bakar. Joy pun kembali bercerita kepada mereka jika dia bermimpi buruk di mana dia terus dihantui bayangan suaminya yang menyeramkan. Hari berganti di mana Carmen membangunkan mereka, lalu mereka pun segera keluar dari tenda. Lalu saat mereka akan mengambil perbekalan, tiba-tiba
All rat, there goes all our food. But there's no way Tara did this. Seseorang telah mengambil perbekalan yang mereka gantung di atas pohon dan Joy pikir jika itu adalah perbuatan Tara. Berbeda dengan Kayla, dia menyangka jika itu adalah perbuatan beruang yang mencuri perbekalan mereka dan terpaksa mereka harus mengakhiri perjalanan karena perbekalan makanan mereka telah hilang. Namun lagi-lagi Dr. Dani meyakinkan jika ini adalah ulah Tara dan dia akan berbicara kepada Tara kenapa dia melakukan itu. Dr. Tina pun mencari Tara seorang diri, lalu tiba-tiba You said things would change. dia melihat Tara digendong seseorang yang menyeramkan, lalu dia pun berteriak hingga membuat Joy dan teman-temannya berlari menyusulnya. Namun saat Joy dan kawan-kawan sampai, mereka melihat bercak darah di bebatuan, sontak membuat Kayla menaiki tebing untuk menyusul Dr. Dani. Namun tiba-tiba terlihat potongan sepatu dan juga Dr. Dani yang jatuh ke bawah. Dengan gercep, Joy dan Carmen pun menyusul Kayla ke tebing, namun lagi-lagi mereka menemukan bercak darah di bebatuan. Setelah itu mereka melihat sebuah gua. Tanpa basa-basi mereka pun memasuki gua tersebut. Namun tiba-tiba Let's go. Hey, Tara. Oh no. Where are the others? mereka menemukan Tara di dalam gua itu dan juga Dr. Dani yang terlihat sangat kesakitan. Saat Carmen hendak menolongnya, tiba-tiba sesosok makhluk menyeramkan menghalanginya. Lalu Carmen berteriak meminta Joy dan juga Tina untuk keluar dari gua itu. Mereka pun berhasil keluar dari gua, namun terlihat Tina yang terluka parah di bagian pinggangnya. Begitupun dengan Carmen yang terpaksa harus terjun ke sungai karena dikejar makhluk mengerikan itu. Di sisi lain di mana Joy dan juga Tara berhasil turun dari gua itu, namun tiba-tiba What? Joy! Joy is behind you! Get in the water! Get in the water! makhluk mengerikan itu mengejar Joy dan juga Tara. Carmen berteriak dan meminta mereka untuk segera masuk ke dalam air. Saat mereka sudah di air, mereka pun bersembunyi di bawah reruntuhan. Lalu makhluk itu terus mengejar mereka dan hendak memangsa mereka, namun kesulitan karena mereka berada di bawah reruntuhan. Waktu semakin berlalu dan hari pun mulai gelap. Terlihat Tara yang semakin tak berdaya karena luka parah di tubuhnya. Lalu Tara pun memutuskan untuk menyerah. Dengan gercep, makhluk itu pun menyerang Tara dan membawanya hingga memberi kesempatan Joy dan Carmen untuk melarikan diri. Mereka pun mendirikan tenda dan mengobati luka di kaki Carmen. Singkat cerita, saat Joy akan pergi ngompol, tiba-tiba makhluk menyeramkan itu kembali muncul dan menculik Carmen. Lalu Joy pun mengejarnya. Namun bak hantu di siang bolong, makhluk itu pun seketika menghilang dari pandangan. Dengan gercep, Joy pun membereskan peralatannya dan bersiap-siap kembali ke gua, markas tempat makhluk menyeramkan tersebut membawa setiap korbannya. Terlihat banyak tulang berserakan, lalu dia pun menuju lorong di mana dia melihat Tara yang sudah meninggoy menyedihkan. Lalu tiba-tiba terlihat Carmen yang memanggil Joy dan meminta tolong, namun makhluk menyeramkan itu kembali muncul di depannya dengan sangat nyata. Dia pun berhalusinasi jika itu adalah suaminya. Lalu tiba-tiba dengan gercep, Joy menyerang makhluk tersebut lalu memoketkannya. Setelah itu mereka langsung keluar dari gua tersebut dan menyusuri jalan yang sama seperti di scene awal tadi. Finally, mereka berhasil menemukan mobil mereka dan bersiap untuk kembali pulang.
Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah film ini membuat kalian greget melihatnya? Finally, dari kelima Hillingers ini hanya Joy dan Carmen yang berhasil lolos dari hutan itu. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.